Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama, pada kaum muslimin yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, pada seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 yang berbahagia, pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan tetapnya iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan online dengan kajian kitab Risalatus Syam. Pada pertemuan sesi pertama kemarin kita telah membahas tentang pengertian puasa secara bahasa maupun secara syariat Islam. Kemudian dasar hukum kita diwajibkan puasa dan kewajiban kita puasa yang telah kita bahas. Untuk sore hari ini kita melanjutkan di sesi yang kedua ini adalah membahas tentang syarat wajibnya puasa, kemudian fardunya puasa dan batalnya puasa. Kita awali bahasan yang pertama di sesi yang kedua ini adalah syarat wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami, utawi pira-pira syarat wajibe poso. Arbaatun iku ana papat. Suwiji al-islamu iku Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu sempurna akale, wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ing atase poso. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam diwajibkan puasa. Ya, orang Islam diwajibkan puasa. Untuk orang selain Muslim tidak ada kewajiban puasa. Jadi syaratnya orang yang puasa harus Islam. Orang non Muslim tidak dibolehkan puasa. Yang kedua yaitu baligh. Baligh itu dalam arti bahasa ya adalah cukup. Ya. Baligh dalam arti bahasa itu cukup atau sampai. Menurut istilah baligh itu orang yang sudah sampai mencapai usia tertentu yang telah memiliki kewajiban. Ya. Yang berakal sehat dan dapat membedakan perkara yang baik dan buruk, suci dan najis, halal maupun haram. Itu adalah baligh. Ciri-ciri orang yang akil baligh ialah seorang laki-laki dan perempuan bisa dikatakan baligh jika telah berumur 9 tahun atau mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi bersetubuh dengan wanita sehingga dia mengeluarkan mani. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang baligh. Kemudian yang ketiga adalah sehat akalnya. Ya, puasa itu disyaratkan, syarat puasa yang ketiga adalah sehat akalnya.
Kalau orang gila tidak disyaratkan, tidak diwajibkan puasa. Ya, tidak diwajibkan puasa. Orang yang kebetulan sehat kemudian tiba-tiba kena ayan, itu juga puasanya gagal. Ya. Jadi orang yang sempurna akalnya, sehat jiwanya, tidak gila, itulah orang yang diwajibkan puasa. Kemudian yang keempat adalah kuat melakukan puasa atau kuasa ing atase poso. Ya, kuat. Di sini kuat itu berarti dia sehat, kuat. Ya, sehat jasmaninya. Orang sakit tidak diwajibkan puasa. Apalagi kalau sakitnya itu mengkhawatirkan dia celaka atau bahaya. Tuh, jadi ada 4 syarat wajibnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga sehat akalnya atau sehat jiwanya. Kemudian yang keempat dia kuat atau kuasa untuk melakukan puasa. Berikutnya adalah kajian yang kedua dari sesi yang kedua ini adalah fardunya puasa. Wa faraiduhu utawi piro-piro fardune poso arba'atu asya'a iku ana 4 piro-piro perkara. Suwiji niyatu iku niat. Wal imsaku lan ngeker menahan anil akli saking mangan, wasyurbi lan minum, wal jima'i lan kumpul bojo, wa ta'ammudil qa'i lan sengaja mutah. Fardunya puasa itu ada 4. Ya. Yang pertama niat. Wajib, niat itu harus dilaksanakan. Ya, niat bisa dilaksanakan kalau puasa Ramadan, niat bisa dilaksanakan di awal memasuki bulan Ramadan. Ya, dengan niat nawaitu saumaudin an adai kulla yaumin fi syahri ramadhana fardhulillahi ta'ala. Nah, kemudian menjaga apa? Menjaga jika suatu hari kita lupa untuk berniat. Itu sudah diniati secara jamaah. Bisa dilakukan setiap malam. Itu kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunat, misalnya Senin Kemis, kok lupa niat, bisa diniati pagi hari selama dia belum makan atau minum. Wal imsaku lan ngeker anil akli saking makan. Menahan makan dan minum serta berkumpul dengan istri atau suami, ya. Dan sengaja mutah. Ya, jadi menahan sengaja mutah. Bukan malah kita melakukan muta yang disengaja. Jadi ada 4 fardunya puasa itu. Yang pertama adalah harus niat. Yang kedua menahan dari makan, kemudian dari minum, dan berkumpul atau jima dengan suami atau istri, kemudian menahan sengaja mutah. Untuk kajian yang ketiga pada sesi yang kedua ini adalah tentang batalnya puasa. Waladina utawi perkara yafturu bihi kang batalno sebabe poso, asyamu sapa wong kang poso, tis'atun iku 9 asya'a perkara, ma iku barang
Wasola tetemu apa ma amdan hale sengaja ila jaufi maring bolongan loro. Wal huknatu lan nglebokno ubat fi ahadisa bilaini ing dalem salah suwijine dalan loro. Wal qaulan muta amdan hale sengaja wal wat'u lan setubuh amdan hale sengaja fil farji ing dalem farji wal inzalu lan metumani bil mubasarati kelawan jemok wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal jununu lan gendeng waridatu lan murtad. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 9 perkara. Yang pertama adalah bertemunya sesuatu atau memasukkan sesuatu barang dengan sengaja kepada jalan yang menuju ke perut atau jalan terus yang menuju ke perut. Jadi yang pertama, apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam jalan yang menuju ke perut, itu batal puasanya. Ada beberapa lubang yang bisa masuk menuju ke perut. 1, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 3 mulut, 4 dubur, yang kelima kubun atau alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau kalian sengaja memasukkan sesuatu itu bisa air, bisa makanan, bisa benda, bisa obat, yang mana jalan yang menuju ke perut itu, maka kalian akan batal puasanya. Misalnya kamu siang hari kok utek-utek kuping, ya gatel diuteki, batal puasa. Nah, kemudian upilmu kon uteki juga bisa membatalkan puasa. Kemudian misalnya kamu kencing di dalam air, itu juga dapat membatalkan puasa. Berak di dalam air juga membatalkan puasa. Kentut di dalam air juga dapat membatalkan puasa. Dengan catatan semua itu kamu lakukan dengan sengaja. Kemudian memasukkan obat ke dalam salah satu jalan 2, bisa mulut, bisa dubur. Misalnya kamu sakit yang menghendaki adanya pengobatan lewat dubur, kemudian dimasukkan ke dalam dubur, maka puasanya akan batal. Ya, minum obat ya juga batal. Makanya orang yang sakit itu tidak diwajibkan puasa, karena untuk pengobatan itu tentunya bisa memasuki lewat mulut maupun lewat tubuh. Nah, bagaimana kalau lewat suntikan? Nah, kalau lewat suntikan tidak membatalkan, karena tidak ada hujah yang mengatakan bahwa suntik itu membatalkan puasa. Obat masuk ke jalan 2 jalan, jalan depan mulut maupun jalan belakang tubuh. Wal qaulan muta amdan disengaja. Muta yang disengaja. Bagaimana ketika kamu memasukkan sesuatu, mungkin sikat, ya, bersikat, kemudian sikatnya terlalu dalam ke dalam rongga tenggorokan, kemudian muta. Nah, ini kan sengaja. Akhirnya bisa membatalkan puasa. Wal wat'u lan setubuh amdan kale sengaja, bersetubuh ya dengan sengaja.
juga membatalkan puasa. Ya, jadi bersetubuh, kumpul, mbek bojone, awan-awan, sengaja, maka itu puasanya menjadi batal. Bagaimana dengan yang tidak sengaja? Apa ada orang yang berkumpul dengan istrinya tidak disengaja pada waktu puasa? Mungkin saja ada. Nah, mungkin pada saat puasa-puasa tidur siang, ya, kemudian dia lupa kalau puasa, terus syahwatnya datang, melakukan hubungan suami istri di siang hari karena lupa, maka itu namanya tidak sengaja, tidak batal. Wal inzalu bil mubasyarati lan metumani kelawan jemuk. Jemuk-jemuk bojone di siang hari dengan perasaan senang kemudian mengeluarkan air mani, maka batal puasanya. Kemudian wal haidu lan haid. Ini bagi perempuan. Jika mana kalian puasa di siang hari kemudian tiba-tiba datang bulan, ya, atau haid di siang hari, maka puasanya batal, ya. Dan nifas itu adalah mengeluarkan darah bagi perempuan setelah melahirkan. Itu juga batalkan puasa. Wal jununu lan gendeng atau gila, ya, orang gila juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang yang puasa tiba-tiba kok tengah hari gila, puasanya batal. Misalnya ada orang yang puasa terus kemudian di tengah hari kok kena epilepsi, ayan, ya, kambuh, maka puasanya juga batal. Warida lan murtad, ya, murtad, keluar dari Islam, ya, membatalkan puasa. Dalam kitab Sulam Taufik disebutkan bahwa perbuatan murtad itu terbagi menjadi 3 hal. Jadi perbuatan murtad itu terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah murtad i'tiqadi, keyakinan. Dalam hatinya itu punya keyakinan. Apa contohnya? Misalnya meragukan adanya Allah, ya. Kemudian meragukan atas utusan Allah, juga meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan hari kiamat, meragukan surga, neraka, meragukan pahala dan dosa. Itu adalah murtad secara i'tiqadi. Jika itu kamu lakukan, maka puasamu batal. Yang kedua, yaitu murtad bil fi'li, murtad dengan perbuatan. Contohnya yaitu menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah makhluk lain, ya, menyekutukan Allah. Ini adalah murtad yang dilakukan dengan cara perbuatan. Jika itu dilakukan, maka puasanya batal. Yang ketiga adalah murtad bil qauli, murtad dengan ucapan. Misalnya memanggil orang muslim dengan kata-kata hai orang kafir, memanggil temannya sesama muslim dengan hai orang Yahudi, ya. Kemudian dimanggil dengan hai orang Nasrani, padahal dia beragama Islam. Dia murtad cara ucapan. Contoh lain, jika arah kiblat ini pindah, misalnya kamu katakan seperti itu, jika arah kiblat ini dipindah ke arah lain, maka aku tidak akan sholat. Itu juga termasuk murtad ucapan. Jika itu kamu lakukan, maka puasanya batal. Selanjutnya,
yaitu perkara yang sunat dilakukan di dalam puasa. Orang yang berpuasa itu disunatkan untuk melakukan hal-hal yang berikut ini supaya mendapatkan pahala kesunatan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Istihbabuhu utawi kang den sunatake poso salah satun iku ana telung perkara. Salah satu asyaa iku ana telung perkara. Tajil fitri iku kebat-kebat buka. Wa ta'khirul sahuri lan ngakhirna sahur. Wa tarkul hujri minal kalami fahisi. Lan ninggal Allah saking guneman kang Allah. Ninggal Allah saking guneman kang Allah. Jadi orang yang berpuasa itu ya dapat pahala sunnah ketika dia menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur. Jika sudah maghrib tiba, maka bergegaslah kalian berbuka. Ya. Jika waktu sahur, akhirkanlah. Ya. Sekitar jam 3:30 itu waktu yang paling akhir. Ya. Sebelum ada pengumuman imsak. Ya. Kemudian mencegah atau meninggalkan percakapan-percakapan yang jelek. Orang yang berpuasa supaya menghindari percakapan-percakapan yang jelek supaya mendapatkan pahala sunnah. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, khususnya saya pribadi, umumnya kepada warga sekolah SMA Negeri 1 Karangandeng, siswa-siswi yang berbahagia. Semoga di masa mewabahnya virus corona ini kita dapat mengambil hikmah, bisa belajar di rumah, ya, bisa mengkaji dan meneliti ilmu secara online seperti ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Allahumma amin. Marilah kita baca surat Fatihah. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhar rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.